Alhamdulillah kita bisa berjumpa, luar biasa ya. 11 IPS 2 anaknya Bapak Farid. Iya ya, banyak banget yang mau Google Meet ya. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet ya. Mohon maaf kita daring lagi ya. Kali ini kita akan membahas ekspresi 3 ya, materi terakhir di ekspresi yaitu tentang gangguan ekspresi ya. Oke. Sebelumnya kalian belum nonton video kan? Ya, kita nonton dulu ya. Oke. Belum, Bu. Kita nonton dulu, nanti kita bahas LKPD-nya ya. Oke, sip, saya share screen ya. Kalian boleh off cam. Emang udah off cam. Bentar ya. Sebentar. Ya. Tentang gangguan ya, gangguan sistem ekspresi. Kemudian nanti kita bahas tentang praktikum. Nanti saya tawarkan ya, mungkin bikinnya satu kelas satu aja. Gangguan sistem ekspresi. Ya. Lindungi yang tercinta Sudah ada dengan ya? Dettol antiseptik cair. Bunuh kuman tak terlihat di berbagai permukaan. Sudah ada ya di layar ya? Sudah ada, Bu. Oke, sip ya. Silakan. Hai, assalamualaikum. Ini sinyalnya kayaknya. Bentar ya. Kenapa nih? Sinyal di berat ternyata ya. Berat ya. Masih mau. Kualitas videonya mungkin gede, Bu. Iya, terlalu gede ya. Kayaknya mah ini deh sinyalnya, soalnya ini udah pakai kuota ininya ya, stripnya berkurang. Oke, saya ini dulu. Oke, saya jelaskan sambil saya jelaskan saja ya untuk tentang. Saya coba ini dulu, tutup dulu. Ini mana? Bentar. Kemarin mah berhasil. Saya coba ulang. Sinyalnya rada. Ya ini muter. Mungkin karena saya juga sedang render kali ya. Oke, untuk yang apa? Untuk yang gangguan ya, gangguan sistem ekspresi. Saya akan jelaskan saja ya. Saya akan share screen dulu. LKPD-nya. Ekspresi 3 ya. Ya, oke. Di layar kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Boleh dibacakan oleh Erdiansa nomor 1 soalnya. Setelah kalian melihat video gangguan pada sistem ekspresi, coba kalian sebut dan jelaskan 5 gangguan pada sistem ekspresi meliputi gangguan ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ya, ya. Jadi kita membicarakan tentang gangguan sistem ekspresi, ya. Nah, nanti boleh kalian lihat di video ya, video saya ya, boleh diulang ya. Sekarang kita akan bahas aja.
untuk gangguan sistem pada ginjal ya, ginjal itu gangguannya misalnya ada yang tahu nggak yang penyakitnya hubungannya sama ginjal? Batu ginjal. Oke, batu ginjal, betul. Ini kira-kira apa ini? Batu ginjal, kemudian ada kalau yang ginjal itu ada gagal ginjal gitu ya. Jadi batu itu adalah penumpukan ya, penumpukan zat ya. Jadi ginjal itu kan fungsinya kemarin menyaring darah gitu ya. Jadi kalau kita darah itu disaring sama ginjal. Kalau darahnya kita kental, itu ginjalnya pasti berat gitu ya. Kemudian dia akan ada endapan-endapan, dan endapan itu akan menjadi batu. Makanya dioperasi, batunya harus diangkat. Nah, kalau semisalnya sudah sangat parah, maka terjadi kerusakan pada sel-sel ginjal, maka terjadi gagal ginjal itu yang dia sudah nggak sanggup lagi bekerja. Ya, otomatis kalau dengan gagal ginjal maka harus ada implantasi ginjal. Jadi satu-satunya organ yang bisa dicangkok ya pada saat orang tersebut masih hidup adalah ginjal. Jadi orang itu bisa hidup dengan satu ginjal. Ginjal yang satunya misalnya didonorkan itu ya. Nah, dia masih hidup gitu. Kalau organ yang lainnya kan udah meninggal. Misalnya dia mendonorkan bola matanya gitu ya. Kemudian dia mendonorkan jantung apalagi gitu ya. Nah, jelas ya? Oke. Ada lagi nggak kalau yang ginjal? Ada batu ginjal, gagal ginjal. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan di kalau neritis ya. Ada lagi nggak? Atau misalnya kalau kelainan pada paru-paru apa? Bronkitis. Oke, paru-paru banyak ya. Ada bronkitis, kemudian ada asma, betul, penyempitan pembuluh, penyempitan rongga paru-paru ya, rongga dada. Kemudian ada apa? TBC, betul ya, TBC ya. Kemudian ada ini udah beres. Oke. Ada apa lagi? Banyak ya? Banyak tapi nggak bisa nyebutin. Pleuritis, ada pneumonia. Jadi sebenarnya kalau paru-paru hubungannya dengan kelainan pada sistem pernafasan kemarin gitu ya. Kemudian kalau yang hati, coba hati sakit hati gitu ya. Iya nggak? hati yang secara benar gitu ya. Penyakit apa nih? Hepatitis ya, hepatitis ya. Hepatitis itu kalau kita ada tis itu artinya radang. Jadi radang pada hati gitu ya. Oke. Kemudian ada kalau yang kulit apa ini? Kelainan pada kulit? Dermatitis ya. Dermatitis itu apa ya? Jadi radang pada kulit. Pernah lihat nggak kulit yang kering banget gitu? Nah itu dermatitis. Kemudian ada apa yang penyakit pada kulit itu loh, buduken gitu ya. Kutu air. Betul, kutu air gitu ya. Kan penyakit pada kulit itu PKK ya, panu kades kurap gitu ya. Ada yang kena kutu air. Kemudian ada penyakit apa sih? Ya boleh ditulis lah. Alergi, betul, karena alergi biasanya ya. Kemudian ada yang panu, kudis ya. Kudis, kurap gitu ya, banyak ya kalau yang kulit. Kemudian ada penyakit yang ini, albino itu penyakit dimana penyakit seseorang yang tidak punya pigmen, tidak mempunyai pigmen melanin. Berarti ini warna kulitnya kayak putih banget. Pernah lihat nggak orang yang kayak gitu? Tidak mempunyai. Pernah. Ya, nah itu dia albino. Jadi sampai rambutnya pasti nggak hitam, rambutnya pasti pirang gitu ya. Tidak mempunyai pigmen melanin. Nah, ini namanya albino. Ini diturunkan, nanti di kelas 12 kita bisa bahas ya. Nah, kalau kita ya
melaninnya itu cukup standar, jadinya kita warnanya coklat gitu ya. Atau semakin banyak orang mempunyai pigmen melanin, berarti semakin gelap warna kulitnya, maka dia terhindar dari sinar UV ya, maka terhindar dari kanker kulit. Jadi bersyukurlah yang kulitnya gelap ya, jadi nggak kena kanker kulit. Jelas ya? Oke, boleh diulang oleh siapa? RD boleh ditunjuk siapapun ya. RD? Oh belum. Oh RD ini RD siapa? RSH ya. Gimana RD? Rio. Siapa yang mau ditunjuk siapa? Rio. Rio, oke Rio. Boleh nomor 1 jawabannya Rio. Gimana Bu? Itu tinggal baca, si Rio. tinggal jawab aja Rio. Itu tinggal baca aja tuh jawaban nomor 1. Oh, baca ini Iya. jawabannya Bu. Ya iyalah baca. Nomor 1 ginjal, kelainan pada ginjal, batu ginjal, gagal ginjal. 2 kelainan pada paru-paru, bronkitis, asma, TBC. 3 kelainan pada hati, hepatitis atau radang pada hati. Keempat, kelainan kulit, dermatis, kutu air, alergi, panu, pudis, dan albino. Albino tuh apa? Tidak mempunyai pigmen melanin. Oke, oh ya, thank you. Oh, sekretarisnya Deng, nomor 1 nggak apa-apa walaupun cuma 1 nomor ya, karena nomor 2-nya itu tentang praktikum gitu ya. Jadi nomor 1 siapa yang mau nyatet? Yang tulisannya indah, siapa yang tulisannya indah? Oh ini yang nunjuk tangan Erdiansa. Jangan. Sofi, boleh nyatet Sofi? Boleh ya? Jangan Boleh. Sofi. Jangan Sofi, kenapa? Boleh. Boleh. Ya udah deh, kan itu yang ditunjuk, boleh ya Sofi ya? Itu doang, Ibu nulis Iya, iya nomor 1 itu doang. Tapi difotokan langsung di share di grup gitu. Oke sih. Iya. Nulis Bu, ini apa doang, RD? Bang. Apa ya? Kenapa? Nulis ini doang, kayak batu ginjal gitu sampai kulit. Iya, mau? Oh, Ya, iya tuh. oke sip ya Nanti. tuh. Ya, sekarang ditulis, sekarang udah mau ibu stop share. Ya udah. Ya tuh kayak ditulis. Iya. Kirim ke grup. Iya dikirim ke grup. Sekarang Sofi di screenshot aja dulu nggak apa-apa. Bentar. Iya bentar. Oke, sip. Nah, Berarti kita akan praktikum. Saya tawarkan ya, ini ada praktikum pembuatan alat sederhana untuk menunjukkan pembentukan urin yang kita bicarakan waktu kita ngomongin ginjal. Nah, saya tawarkan mau bikin 1 atau mau bikin per kelompok. Satu kelas atau bikin per kelompok. aja Bu. 1 ya. Satu Oke. kelas. Ya. kelas, Bu. Kompak tapi ya, kompak ya. Oke, Sofi udah selesai? Nah, Oh, belum. Hah? Udah? Saya mau nonton. Belum. Oh, belum. Ayo dong di screenshot dulu aja. Sudah? Sudah ya? Kita akan nonton, Ibu cobakan dulu videonya yang tadi bisa nggak? Kita nonton tentang praktikum pembuatan pembentukan urin. Gitu ya. Sudah, Sofi? Atas Bu. Oke, thank you Sophie. Oke, coba ini ya. Mudah-mudahan sekarang bisa. Praktikum STEM. STEM pembuatan alat sederhana. Oke. Pada manusia, yaitu pada materi, praktikum pembuatan alat sederhana, mekanisme pembentukan urin dengan pembelajaran Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika STEM. Oke, disimak baik-baik ya.
Judul praktikum pada kali ini adalah pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin pada manusia, pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Tujuan praktikum adalah untuk mengetahui cara kerja ginjal dalam pembentukan urin. Karena ini menggunakan pembelajaran STEM, maka kita harus membuat analisis STEMS, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Pada kelompok sains, yaitu mempelajari bagian-bagian ginjal, kemudian mempelajari mekanisme pembentukan urin, dan mempelajari tempat terjadinya dan hasil mekanisme pembentukan urin. Pada kelompok teknologi, siswa dapat menggunakan internet untuk mencari sumber belajar. Pada kelompok engineering, siswa diharapkan dapat merakit alat sederhana yang menggambarkan proses mekanisme pembentukan urin. Dan di kelompok matematika, siswa dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Baru bambu hitam gurih harga 2.000, cocok untuk masakan kesukaan keluarga. Selanjutnya, kita akan bicarakan tentang alat dan bahan. Yang pertama ada botol bekas air mineral. Kemudian disiapkan selang plastik yang agak besar, sepanjang kurang lebih 15 cm. Kemudian ada corong plastik dan ada spons. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita perlukan ada gunting, kemudian ada bekas air gelas air atau gelas plastik, kemudian ada sendok yang digunakan untuk mengaduk. Selanjutnya, kita memerlukan yaitu kain saringan. Selanjutnya, kita juga memerlukan pewarna makanan dan kita ambil warna kuning. Zat warna makanan yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita juga membutuhkan pelet ikan yang berukuran kecil. Kemudian kita membutuhkan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan saja dan air hangat secukupnya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang cara kerja. Yang pertama, kita akan membuat cairan darah. Caranya, ambil gelas plastik, masukkan air hangat secukupnya, campurkan dengan 2 sendok pelet dan 2 sendok tepung terigu, kemudian diaduk rata. Nah, kemudian cara kerja yang kedua adalah buatlah rancangan alat sederhana mekanisme pembentukan urin sesuai dengan gambar. Di situ ada botol, corong ya, dan selang. Caranya, kita masukkan dahulu spons ke dalam selang plastik dan harus penuh ya. Ini digambarkan sebagai tubulus contortus proximal sebagai tempat terjadinya proses reabsorpsi. Kemudian, sesuai dengan gambar, kita akan buat botol
diberi 10 tetes pewarna kuning, zat warna makanan warna kuning di dasar botol, digambarkan sebagai tubulus contortus distal sebagai tempat augmentasi. Selanjutnya, corong dilapisi kain saringan, digambarkan sebagai glomerulus sebagai tempat filtrasi darah. Nah, setelah kalian melakukan cara kerja tersebut, maka tuangkan larutan darah buatan ke dalam alat tersebut. Amati apa yang terjadi. Kemudian, coba amati apa yang tertinggal di kain saringan. Kasih bibir. Ini nih tag. Kemudian, jawab pertanyaan, mengapa setelah sampai ke dasar botol berubah jadi kuning cairannya, dan beri alasan ilmiahmu. Kemudian, beri penjelasan mekanisme pembentukan urin berdasarkan alat peraga yang dibuat. Nah, setelah itu, buat kesimpulan dari hasil praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Nah, berikut adalah video dokumentasi praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Selamat menyaksikan. Darah disaring. Apa prosesnya apa? Menghasilkan. Nanti searchingnya menghasilkan apa? Semuanya aja. Mau semuanya enggak? Enggak juga nggak apa-apa. Di ini aja, di gini. Nah, biar turun. Tadi udah banyak airnya belum? Di bawahnya banyak ya? Oh, kebanyakan. Tapi kan ada darahnya saring, masukin itu semua. Nah, itu darahnya disaring, ya kan? Nah, tuh lihat darahnya disaring. Terus proses yang kedua ada apa? Reabsorpsi. Nah, reabsorpsi. Terus lihat, ada nggak? Coba buka. Ada kan airnya? Ada. Nah, itu adalah urin, augmentasi. Nah, sekarang pertanyaannya ini yang tertinggal apa ini? Yang tertinggal peletnya berarti apa sesuatu ya? Nah, disaring. Proses apa tadi? Proses filtrasi. Terusin aja semuanya. Gak apa-apa sambil berdiri liatin. Tuh kan. Nah, bisa dilihat filtrasi yang tersisa apa. Ya kan? Ada nggak yang netes? Ada kan? Nah, berarti yang kedua tadi itu apa? Reabsorpsi kan? Nah, terus reabsorpsi kan? Nah, itu yang keluar terakhir tadi itu adalah augmentasi urin. Nah, sekarang bisa dilihat itu apa tuh peletnya kan tertinggal. Berarti kan dipakai sama tubuh kita.
Oke ya, Ibu stop share dulu ya. Oke, silakan di on cam dong. Masa Ibu ngomong sendiri? Ayo dong yang on cam, kecuali yang sakit tadi. Oke, kita on cam, kita mau foto soalnya. Sebelum kita foto, kalian tadi jelas nggak? Jadi praktikum yang harus kalian lakukan ya, mohon maaf karena kita daring jadi bingung ya. Nggak daring juga setengah-setengah, lebih bingung gitu. Jadi bingung pembagiannya. Maka tadi udah sepakat kita akan adakan satu kelas satu ya. Oke ya. Oke. Sanggupnya saya kalau di Google Classroom saya bilang kalian 1 minggu ya, tetapi saya akan kasih waktu 2 minggu lah. Ya, 2 minggu ya. Oke ya. Sanggup ya untuk membuat praktikum dan laporannya seperti biasa dalam bentuk video. Ya, jadi saya tidak akan menagih kalian di kelas kemudian suruh memperagakan, kecuali nanti ada waktu bolehlah ada yang memperagakan dibawa gitu ya, supaya lebih jelas apa prosesnya filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Tapi intinya sebenarnya kalian sudah bikin aja, saya sudah senang gitu ya. Jelas ya, bisa 1 kelas 1 laporan ya, 1 kelas 1 laporan, 1 video. Boleh? Siap? 2 minggu ya dari sekarang ya? Oke, siap. Oke, kita foto. Kita nggak usah lama-lama ngirit kuota. Ayo dong, Sofi, Mukti, ayo Mukti, Dea, Tiara, Nanda sakit, Rio, Novita, Imas. Yuk, sebentar aja kita mau foto on cam. Sarif, nggak usah pakai baju sekolah, pakai baju bebas aja. Ibu juga pakai baju bebas ya. Nah, gitu dong. Wow, Aisyah kamu di mana? Novita kamu di mana? Kayaknya menyenangkan banget. Kebun. Wah, di kebun. Di bukit, Bu. Di bukit. Hebat nih Aisyah, harus pakai ke bukit segala. Menuju healing sahabatnya. Ya, biar nggak stres. Saya pikir healing kamu ini cina nonton drakor ya. Enggak ya? Ibu, ini KBRT kan udah ditulis terus dikirim ke grup. Iya betul, di grup supaya temen-temennya Sofi semuanya ini. Hayo, malah keluar semua. Hei. Yuk kita foto deh, nggak banyak ngomong. Ayo foto, 1, 2, 3, yuk foto. Halo, Sofi. Yuk, di on cam dulu. Malah semuanya ini, semuanya nutup lagi. Hayo. Ya, Aisyah, Novita, Sofi, Mukti, Dea, Tiara, oke ya. Sip ya, dihitung ya. 1, Radit, Agung udah ada fotonya ya. Agung, 1, 2, 3. Ya, sebentar, saya pamer dulu ya, biar bahagia. Apa ini? 2 ya, pakai 2 ya, kamu pakai 2. Nah, oke. Baru 1, oke. 2 lagi. Oke. 1, 3 lagi. 1, 2, 3. Sarif cuman apanya aja tuh ya? Kepalanya aja. Kepalanya. Kepala juga nggak kelihatan mukanya. Oke, sekali lagi, 2 kali lagi berarti ya. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, 1 kali lagi ya. Ya. 1 kali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Semua pakai tangan. Kenapa kalian cantik-cantik tapi nggak pede? Karena belum mandi. Gak apa-apa, mau lagi rebahan, mau mandi, kita bebas. Tenang aja, gak ada aturan, gak akan ada, saya bilang, ayo potong rambut, gak, tenang aja. Oke, saya pengen ngomong satu deh, Mukti, bagaimana perasaan kamu online? Senang. Oh, senang, hebat. Dari seminggu ini saya Google Meet setiap hari, ternyata ada yang ngomong saya senang online. Alhamdulillah, Mukti orangnya. Oke, menurut Rahma, gimana perasaan Rahma?
Gak enak. Nggak enak, enakan offline ya. Offline. Oke, mudah-mudahan secepatnya ya. Oke, kalau Saumi gimana Mi? Gak dapat uang jajan. Iya ya, itu mah tiap hari juga saya dengar itu alasannya itu. Kalau Erdi kayaknya bahagia aja Erdi. Bosen Bu, Bosen. Sami Bu, resep gogoleran kita Bu. gagabah Mukti gagabah. Oke, thank you. Saya pengen ini ya, harusnya di Oke, boleh bila minta tolong RD boleh minta tolong di screenshotin pesertanya kemudian dikirim di grup boleh? Boleh Bu. Oke, sip, thank you ya. Oke, gak usah lama-lama, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat Sofi, Mukti, Dea, Tiara, Nanda, cepat sembuh ya sayang, Saumi, Rio, Erdiansa, Novita, Aisyah, Imas, Rahma, Sarif, Agung, Fagni, Lia, Radit. Wah, kalian hebat ya mengalahkan jumlah anak IPA ya, 12 IPA kalah. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya ingin kalian mengucapkan apa ya? Jurusan yang akan kalian ambil atau profesi yang akan kalian ambil setelah lulus SMA. Walaupun kelas 11 saya pengen tahu kalian pengen jadi apa. Oke? Siap? 1, 2, 3, teriak. Akademi Militer. Pertambangan. Amin. Amin, udah yang lainnya mana? Oh, udah. Usaha sukses. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih ya kalian sudah punya inisiatif untuk jadi pengusaha, karena ternyata kita tidak usah susah-susah mencari pekerjaan, tetapi kita harus bisa menciptakan pekerjaan ya. Oke ya, tetap semangat untuk anak 11 IPS 2. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan offline ya, mudah-mudahan, entah mungkin dibagi atau gimana. Yang jelas kita bisa offline dan mudah-mudahan, dan nanti jangan bosan-bosan sama Bu Eti, karena nanti kalau anak IPS pasti ketemu terus dengan Bu Eti. Kelas 12 kita masih bisa ketemu insya Allah ya. Oke, saya minta maaf, wabillahi taufik walidayah. Oh ya sebentar, jangan sampai lupa ya untuk upload ya, nanti sama Sofi udah ditulis dengan dengan semangatnya dia nulis, nanti dia upload, kemudian tolong diupload langsung di GCR ya. Oke, jelas? Oke. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you ya. Terus semangat ya. Ya dadah. Ya. Bye. Ya, bye bye. Yo, IPS 2 juara. Oh ya, IPS 2 juara. Amin. Oke, sip. Dah.